Masuk akal nggak sih? Mata kaki ketutupan kain masuk neraka. Pakai akal dong sayang. Pakai akal dong. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaki mesti diangkat, takut masuk neraka. Kalau takut kebanjiran boleh. Masuk akal itu. Baik, terima kasih. Ini ada yang menanyakan, masuk akal enggak sih mata kaki tertutup kain masuk neraka? Baik, memang ada hadis Nabi seperti itu. Ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain kita, yang dari atas ke bawah ya, bukan yang dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas contohnya apa? Kaos kaki. Tapi ini yang dari atas ke bawah. Memang Nabi menyebutkan begitu. Ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa yang berada di bawah mata kaki maka itu menjadi bagian dari api neraka. Topik bahasan ini sudah pernah kita bahas di tempat ini. Disitulah kemudian para ulama menyebutkan apa hukum mengangkat kain. Yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, beliau menjelaskan hukumnya ketika kita menurunkan kain itu haram, baik karena sombong atau tidak karena sombong. Karena kalau karena sombong akibatnya ada 4. Apa itu? Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Nah, itu diantara yang disebutkan seperti itu. Kemudian kalau tidak karena sombong maka ada hadis umum, apa yang berada di bawah kaki maka bagian dari api neraka. Maka disinilah disimpulkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, hukumnya sama-sama haram, bedanya adalah akibatnya. Kalau karena sombong akibatnya ada 4, kalau tidak karena sombong akibatnya ada 2, yakni disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Lalu Imam Nawawi berpendapat, kemarin kita sampaikan bagaimana pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan kalau karena sombong hukumnya haram, kalau tidak karena sombong hukumnya makruh. Jadi Imam Nawawi menyebutkan kalau karena sombong hukumnya haram, kalau tidak karena sombong hukumnya makruh. Lalu bagaimana terkait hal ini? Masuk akal tidak sih? Kalau Nabi yang menyampaikan maka hendaknya kita sami'na wa ata'na. Kadang-kadang dalam masalah agama ini itu tidak bisa kita nalar dengan akal. Contoh mencium hajar aswad, masuk akal enggak sih kita mencium hajar aswad? Marai ngopo? Nah, itu sunnah Nabi. Jadi mencium hajar aswad itu sunnah Nabi. Enggak bikin kita untung, enggak bikin kita celaka. Nah, tetapi Nabi melakukan, maka sahabat Umar melakukan. Intinya kembalikan kepada sunnah. Jadi masuk akal atau tidak kembalikan kepada sunnah. Sekarang misalnya mencium hajar aswad, masuk akal enggak? Bikin celaka? Tidak. Mendatangkan manfaat? Tidak. Tapi Nabi kerjakan. Maka sahabat Umar mengatakan, kalau aku tidak melihatmu Nabi menciummu, niscaya aku tidak mencium dirimu, karena aku mengetahui kamu adalah batu. Jadi menjalankannya semata-mata ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai seseorang itu cenderung ingin mengikuti. Ada orang pecinta artis atau pecinta bola, sampai warna syalnya saja dibeli. Sampai apalagi misalnya kaosnya dibeli, rompinya dibeli. Kenapa? Cinta. Nah, kita cinta dengan Nabi. Cara berpakaiannya kita ikuti. Cara berpakaiannya kita ikuti misalnya. Cara apa lagi? Cara makannya, cara minumnya, dan seterusnya.
Maka intinya itu adalah sunnah, bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Untuk terkait dengan isbalnya tadi sudah saya sampaikan, menurut Imam Nawawi haram jika sombong, makruh jika tidak sombong. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sombong atau tidak sombong sama-sama haram. Jadi dijelaskan seperti itu. Ini adalah penjelasan para ulama. Jadi ketika hadis Nabi datang kepada kita, yang kita pikirkan kalau hadisnya itu sahih, kalau nasnya tersebut adalah sahih, maka kita terima baik masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi masuk akal atau tidak masuk akal, kalau hadisnya sahih maka hendaknya kita terima. Wallahu alam bishawab.